Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, anak kelas 3 SD Jatikarya 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Ya, anakku sekalian, bertemu kembali dengan Bapak ya. Hari ini pelajaran agama. Tolong kalian simak dengan baik-baik ya. Kalian harus tetap semangat belajar ya. Lagi dari Jumat yang penuh barokah ini. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Suruhnya siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman kepadaku. Amin. Ya, anakku sekalian, mari perhatikan kita sekarang materinya tentang meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi ya. Buku itu halaman 29. Kalian buka buku di halaman 29 ya. Meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Kemarin kita sudah belajar tentang surat An-Nasr ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, kemarin. Nah, selanjutnya kita meyakini Allah Maha Esa. Esa itu artinya tunggal. Tunggal itu adalah satu. Ya, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Ikhlas atau Qul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, satu, tunggal. Allahu somad, Allah tempat memohon ya, meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan ya, tidak ada ibu, nggak ada bapak, juga nggak ada anak ya. Allah tunggal, esa, satu. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu, sepadan, sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuh itu. Jadi Allah itu esa, tunggal. Coba kita perhatikan nih. Ya. Baca. Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa. Allah hanya satu dan tiada Tuhan selain Allah. Allah juga Maha Pemberi. Allah memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Itu Allah Maha Esa, tunggal, satu, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi nggak ada Tuhan atau nggak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Allah yang telah menciptakan kita ya. Maka itu kita juga harus mohon hanya kepada Allah. Di sini juga Allah Maha Pemberi, Allahus Somad ya. Allah tempat meminta segala sesuatu apa saja kepada Allah. Minta sehat ya, nih kayak sekarang ini kan dijauhkan dari segala penyakit, apa mohon kepada Allah, minta. Kita sholat, terus habis sholat kita mohon kepada Allah ya. Jadi Allahus Somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah, coba lihat nih gambarnya apa nih. Tuh lihat, ada anak. Kita amati itu sedang berdoa ya, berdoa kepada Allah. Habis sholat atau kapan saja ya, kita berdoa kepada Allah, minta apa saja ya, minta sehat, minta rezeki, minta supaya jadi anak pintar dan sebagainya, berdoa. Terus kemudian ini ada gambar. Sedang apa nih gambarnya nih ya. Oh, ini untuk infak ya.
berarti sedekah ya. Jadi kita biasakan untuk kalau kita punya ya, biasanya kan hari Jumat tuh ada infak sedekah, kita belajar sebagai seorang yang dermawan, pemberi, jangan pelit. Kalau pelit nanti rezekinya sulit ya, pelit rezeki sulit. Kalau dermawan nanti rezekinya insya Allah gampang ya, seperti itu. Nah ini selanjutnya, amati gambar berikut nih, lihat sedang sujud, berarti sedang sholat ya. Kalian juga seperti dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kamu mohon pertolongan ya. Kita harus menyembah Allah, kita sudah diciptakan, sudah sehat, terus kemudian kita dikasih yang sempurna ya, seperti itu. Jangan lupa untuk ibadah sholat terutama ya, begitu. Sehari semalam 5 waktu. Tuh lihat tuh, gambarnya teman kita sedang sholat, sedang sujud. Sujud itu artinya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang telah menciptakan kita. Nah ini yang A, Allah Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah itu satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah yang wajib kita sembah. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada suatu pun yang bisa menyamainya. Allah berbeda dengan makhluk. Nah ini sama dengan arti dari surat Al-Ikhlas ya, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu tunggal. Allahus Somad, Allah itu tempat meminta, tempat memohon pertolongan, meminta apa saja. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Jadi Allah itu tidak dilahirkan dan juga tidak beranak. Jadi Allah itu tunggal, tidak ada ibu, tidak ada bapak dan juga tidak ada keturunan. Allah tunggal satu ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu, sepadan, sebanding Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin ya, Allah itu Maha Esa. Jadi kalau kita nanti ada Allah ada Tuhan-Tuhan lain, bisa musyrik, nggak boleh ya. Kita hanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu tauhid kita. Tauhid itu artinya mengesakan Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Ya seperti itu. Nah terus selanjutnya, segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah. Oleh karena itu, satu, harus beribadah hanya kepada Allah. Jadi harus ibadah itu hanya tujuannya hanya karena Allah, lillahi ta'ala, karena Allah. Jangan karena pengen dipuji, jangan karena pengen punya jangan karena pengen dikasih duit atau apa dan sebagainya. Jadi ibadah, sholat, amal yang lain itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala, karena Allah. Yang kedua, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Artinya tidak boleh menyembah kepada selain Allah, nggak boleh. Nanti kalau kita nyembah selain Allah itu musyrik atau bisa kafir ya, begitu. Hanya menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada selainnya. Yang ketiga, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak boleh ya. Jadi jangan bersekutu dengan yang lain, ngambil Tuhan lain ya, ada tapekong ataupun Tuhan apa, dewa-dewa dan lain sebagainya, ataupun ada Tuhan lain selain Allah, jangan ya. Tuhan kita hanya Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada yang la ma'budu bihaqqin fil wujud, Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak boleh kita. Kemudian 4, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib ya, itu dukun ya, begini begitu ya. Jangan kita yakini, mintanya kepada Allah ya, seperti itu.
Kemudian 5, selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir itu apa? Zikir itu artinya mengingat Allah. Ya, banyak tasbih. Tasbih itu berarti mengucap subhanallah. Tahmid itu artinya mengucap alhamdulillah. Takbir itu artinya yaitu membaca Allahu Akbar. Itu baca tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, itu namanya zikir. Apa saja untuk mengingat Allah. Baca sholawat juga itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak sekalian, itu ya materi pelajaran pada hari ini. Materinya ada 2 sebenarnya, Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Yang sekarang khusus yaitu Allah Maha Esa saja. Ya, tugasnya kalian itu mencatat aja. Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Jadi ini sampai terus kemudian ke bawah tuh. Dari Allah Maha Esa artinya Allah adalah satu dan tidak Tuhan selain Allah, hanya Allah, terus sampai ke bawah, segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah. Oleh karena itu kita satu harus beribadah hanya kepada Allah. 2, 3, 4, 5 sampai situ ya. Kalian tulis tugasnya, yaitu Allah Maha Esa. Ya. Ya, itulah anakku sekalian materi pada hari ini. Insya Allah besok kalau nggak salah bagian rapot ya mulai dari jam 8 ya. Nanti juga akan diumumkan di grupnya masing-masing oleh wali kelas. Ya, kita sudah masuki semester 1, 3 bulan semester 1. Sekarang bulan Oktober, November, Desember nanti udah masuk semester ya. Begitu. Ya, mudah-mudahan kita sehat semuanya ya anakku sekalian. Tolong tuh tugasnya perhatikan ya, ditulis. Nanti kemudian difoto tugasnya ya. Itu sebagai kalian absen dan juga sebagai tugas mengerjakan. Bapak ingatkan terus ya, jadi bukunya jangan dicampur, khusus pelajaran agama. Terus kalau ada tugas dikasih tanggal. Bagusnya juga dikasih hari, seperti ini hari apa? Jumat sekarang tanggal 16 ya. 16 Oktober 2020. Nah, gitu. Jadi supaya kita tahu nanti, karena Bapak nilai nanti buku tugasnya di sini ada ya, seperti itu. Nanti Bapak tanda tangan, kasih tanggal, terus kemudian kasih nilai ya, seperti itu. Jadi tulisannya tolong yang rapih ya, bukunya nggak dicampur. Kalau ada tugas dikasih tanggal ataupun juga dikasih hari, nanti ada nilainya. Itu saja yang Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya, orang tua kalian semuanya lah. Ini hari Jumat yang berkah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.